Yo yo yo, ketemu maning karo Pak Tejo. Sanajan muk liwat swara. Murid-murid, ing kene Pak Tejo bakal jelasne gambaran umum mapel basa Jawa kelas 8. Nah, ing penjelasan iki Pak Tejo bakal nganggo bahasa campuran Indonesia campur Jawa supaya gampang dipahami. Ananging kanggo sak ngarep-ngarepe kanggo besok kudu tetep nganggo basa Jawa. Oke. Nah, ing kene ada 6 hal pokok sing Pak Tejo gawe atau buat. Nomor 1 yaiku nasihat atau pitutur. Nomor 2 paugeran utawa aturan pembelajaran. 3 materi. 4 media pasinaon utawa media pembelajaran. Nomor 5 tugas dan ulangan. Dan yang terakhir pambiji atau penilaian. Slide ini mirip dengan kelas 7 ataupun kelas 9. Yang menjadi pokok perbedaan adalah di materi nanti di nomor 3. Langsung saja ya. Silahkan disimak baik-baik. Nah, ini nomor 1 pitutur atau nasihat. Coba kalian cermati, ini kira-kira tulisan apa ya? Ini adalah salah satu tembang mocopat. Silakan ditebak ini tembang mocopat apa? Ada 4 baris. Nah, diambil dari Serat Wulang Reh karyanya Pak Kanjeng Sunan Pakubuwono 4. Nah, yang berbunyi ngilmu iku kelakone kanthi laku, lekase lawan kas, tegese kas nyantosani, setya budya pangekese dur angkara. Yang saya hanya membacakan datar karena saya tidak menembangkannya. Memang agak sulit. Artinya ilmu itu bisa dipahami atau dikuasai harus dengan cara, dengan tindakan, dengan cara atau tindakan yang keras, usaha yang keras akan memperkokoh karakter yang tujuannya akan menjauhkan dari sifat angkara murka atau sifat tercela. Nah, intinya ilmu itu harus dipraktekkan setelah mendapatkan materinya, kemudian diterapkan. Nomor 2 paugeran atau aturan pembelajaran yang nanti akan dijadikan patokan saat pembelajaran daring nanti. Menuju ke bagian A, komunikasi. Komunikasi guru ke murid itu pakai ngoko atau kromo, alias yang tua ke yang lebih muda itu boleh pakai bahasa Jawa ngoko. Kalaupun kromo itu untuk memberi contoh atau sebagai kode jika kalian harus menggunakan kromo saat berkomunikasi, entah itu di dunia nyata atau pertemuan langsung ataupun di dunia maya, di jagat digital. Itu harus tetap menggunakan unggah-ungguh atau sopan santun atau tata krama. Nah, murid ke guru makanya harus pakai basa Jawa kromo atau kromo alus. Latihan sedikit demi sedikit. Jangan sampai kita sebagai orang Jawa bahasa kita hilang
Yang kedua, niat. Dalam belajar harus punya niat yang kuat, niat sek tenanan anggone sinau. Kemudian sopan, entah itu di dunia nyata atau di seperti yang saya katakan tadi, dunia digital, dunia internet, harus tetap menjunjung tinggi kesopanan. Entah itu saat berbicara, ngomong, ataupun menulis. Sanajan itu cuma nulis di WA, di kolom komentar, itu harus tetap menjaga sopan santun. Tidak boleh seenaknya sendiri. Kemudian beralih ke presensi. Tentunya ini menjadi hal yang wajib karena sebagai pengganti kehadiran fisik di sekolah. Nah, presensi untuk pembelajaran bahasa Jawa itu bisa Google Meet ataupun Google Classroom, atau bisa kedua-duanya. Nanti terserah Pak Tejo. Kemudian yang bagian ini, Pak, aku nggak mudeng basa Jawa babar blas ki, Pak. Pripun? Tentunya banyak yang mengalami hal seperti ini, karena bahasa Jawa sendiri pun, kalau menurut hemat saya atau opini saya pribadi, sudah setara dengan bahasa asing dalam tanda kutip. Maksudnya apa? Sudah banyak yang tidak tahu atau sudah meninggalkannya. Oleh karena itu, mari kita uri-uri atau kita lestarikan bahasa Jawa sedikit demi sedikit dengan niat yang kuat dan dibarengi dengan tata krama. Supaya bisa, tentu harus sabar dengan berlandaskan sinau alon-alon waton kelakon, pelan-pelan, istiqomah, konsisten, insya Allah akan tercapai. Jangan langsung terus mundur alon-alon seperti lirik lagu yang sedang populer. Kemudian, nah ini materi inti semester 1 kelas 8. Tentunya yang pertama yaitu teks cerita legenda, serat ulang reh pupuh gambuh tetembang mocopat, kemudian teks berita, teks dialog berisi pesan, dan yang paling sering jadi momok adalah aksara Jawa. Ini adalah materi pokok yang semoga di PJJ ini, pembelajaran jarak jauh, bisa tercapai. Memang bisa dikatakan agak sulit karena kita tidak bisa bertatap muka atau belajar secara langsung. Yang selanjutnya, sebentar. Nah, ini media pasinaon atau media pembelajaran kita. Media utama tentunya Google Classroom sesuai dengan arahan Dinas Pendidikan Sukoharjo. Yang belum join harap segera join dengan nama akun yang sesuai nama aslinya. Jangan nama yang aneh-aneh. Kemudian media alternatif atau cara lain tentunya ada Google Meet, ada YouTube, akun pribadi Pak Tejo dengan gambar seperti ini, kemudian WA Group. Nomor 5, tugas dan ulangan. Tentunya tugas daring siap menanti. Tugas mencakup pengetahuan dan keterampilan, dengan ulangan minimal 2 kali. Nah, gimana mengeceknya? Di Google Classroom.
Di sini kalian bisa berdiskusi, bisa bertanya tentang hal-hal yang belum tahu. Intinya di sini adalah kelas maya. Yang keempat, konsultasi online. Sering-seringlah konsultasi atau tanya tentang materi pelajaran. Kalian harus aktif agar bisa paham atau bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Yang keenam, pambiji atau penilaian. Tentunya seperti tadi, ada tugas, ada ulangan, kemudian sikap. Nah, mengenai sikap ini juga menjadi salah satu pertimbangan saya untuk untuk memperbaiki nilai-nilai yang pokok ini, yang pengetahuan dan keterampilan. Karena sikap ini melebur di situ. Percuma jika nilai tugas dan keterampilannya bagus, tapi kok sikapnya kurang baik, tidak sopan. Nah, nanti bisa saya lorotkan. Karena ini dan itu, yang sikap dan tadi yang pengetahuannya harus selaras. Oleh karenanya saya sejak awal menekankan untuk menjaga kesopanan, tata krama, unggah-ungguh. Kemudian presensi, ini juga hal yang wajib. Nah, ini ada pitutur juga atau pepatah Jawa, atau bisa dikatakan peribahasa. Ojo ngomong waton, nanging ngomongo nganggo waton. Maksudnya apa? Jangan asal bicara, tapi berbicaralah menggunakan aturan atau landasan yang jelas. Ini juga menjadi salah satu landasan untuk tetap sopan. Tidak boleh seenaknya berbicara, harus menjaga lisan, menjaga tata krama dimanapun itu berada. Oke ya, kalian harus tetap menjaga kesopanan. Nah, itu tadi penjelasan singkat tentang gambaran umum mapel bahasa Jawa kelas 8. Semoga kalian di rumah bisa belajar dengan baik, tetap menjaga kesehatan, menjaga peraturan, taat kepada orang tua, dan tentunya tetap beribadah yang rajin. Demikian pemaparan singkat saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.